ini Engkau Tuhan.
kita di bulan Agustus kita seri bagaimana kita diminta oleh Tuhan takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa takut akan Tuhan itu adalah perintah, ya. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, baik hidup kita maupun anak cucu kita. Bahkan firman Tuhan kata Ulangan pasal 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Saudara, ini perintah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya dan harus lakukan, yaitu hidup takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Mengapa saudara? Sebab ini sebuah perintah. Ada banyak janji yang Tuhan berikan dan kita sudah belajar bersama-sama janji apa saja. Ya, kemarin Jumat saya ulang sekali lagi janji-janji Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita sudah juga belajar apa yang disebut takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara tentang penghormatan kepada Tuhan, ya, penghormatan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan bicara wow, takut dihukum, takut dosa dan sebagainya, tetapi takut akan Tuhan bicara penghormatan akan Tuhan. Oleh karena kita mengenal akan pribadi Tuhan. Ketika kita kenal akan pribadi Tuhan, maka kita membuat hidup kita menjadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara tentang kesadaran. Kesadaran kita akan kekudusan Tuhan, akan kebenaran Tuhan, akan keadilan Tuhan. Iman Tuhan tidak hanya boleh berdiri hanya sekedar oh Tuhan itu kasih, yes, Tuhan itu kasih, betul. Allah itu penuh kemurahan, ya. Allah maha murah, amin. Allah itu penuh kasih sayang, yes, betul. Tapi Roma pasal 10 ayat 22 mengatakan bahwa supaya jangan sampai kita melupakan, maaf, Roma pasal 11 ayat 22, yang jangan pernah lupa, jangan pernah abaikan bahwa Allah bukan hanya Allah yang baik dan kasih, tetapi Dia Allah yang adil, Dia Allah yang keras. Itu sebabnya biar setiap saudara dan saya memperhatikan kemurahan dan kekerasan daripada Allah. Karena banyak anak-anak Tuhan, oh Tuhan itu kasih, oh Tuhan itu mengampuni. Jadi kalau saya jatuh bangun di dalam dosa tidak masalah. Seberapa kali saya datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Iya. Seberapa banyak kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan pasti diampuni. Amin. Pasti. Tapi yang jadi permasalahan, apakah setelah kita berbuat dosa, kita masih diberi Tuhan kesempatan? Itu yang jadi masalah. Apakah kita masih punya kesempatan? Karena kalau kesempatan itu habis dan kita belum bereskan hidup kita, selesai. Ingat Yesiel katakan bahwa kebenaran orang benar ketika dia meninggalkan kebenaran, maka semua yang dia buat sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang berbuat dosa seperti apapun, detik dia merendahkan diri, maka semua dosa dan kesalahannya itu juga tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu Yesaya 30. Kebenaran orang benar ketika dia meninggalkan kebenaran, maka kebenaran semua yang selama ini dia lakukan tidak lagi diingat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, setiap dosa pelanggaran, sehitam apapun, semerah apapun, firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermis, ketika engkau merendahkan diri mencari wajah Tuhan, Tuhan mengampuni. Amin. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bicara tentang kesadaran akan kekudusan daripada Tuhan, akan keadilan daripada Tuhan, akan kasih setia yang daripada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara memandang Tuhan dalam kekaguman, dalam kehormatan, dalam kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan takut akan Tuhan bicara tentang menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi, takut akan Tuhan tanpa disertai hati yang mengasihi akan Tuhan. Kemarin Jumat kita sudah belajar bersama-sama, tidak akan bertahan juga. Karena untuk menjadi penyembah-penyembah, dasar penyembahan di dalam roh adalah takut akan Tuhan. Banyak orang menyembah,
tapi tanpa disertai takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Itu membuat penyembahannya hanya di jiwa. Kita sudah banyak belajar di doa malam. Apa itu menyembah di dalam tubuh, menyembah di dalam jiwa, dan menyembah di dalam roh. Ada banyak anak Tuhan menyembahnya di dalam tubuh. Makanya Tuhan katakan, engkau memuliakan aku hanya dengan bibirmu, sedangkan hatimu menjauh daripadaku. Ada orang yang menyembah Tuhan di dalam jiwa. Cuman di dalam jiwa itu apa? Tuh, dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Menyembahnya hanya di dalam jiwa. Tetapi yang Tuhan mau adalah menyembah di dalam roh. Saudara dan saya, itu yang Tuhan mau. Untuk menyembah di dalam roh tidak akan pernah bisa tanpa iman dan kasih. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Ini ayat yang tadi pagi saya dapatkan. Saya bilang, 1 Korintus 16 ayat 22 katakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, ini ayat yang gak main-main. Waktu tadi pagi saya sebentar sebelum waktu saya ambil keyboard, sambil saya masak, saya nanya Tuhan, berdoa, Tuhan, apa yang kau mau sebenarnya dari kami? Tuhan bilang, kasih aku lebih lagi. Karena firman Tuhan katakan, siapa tidak mengasihi Tuhan? Ya, kerasnya ayat ini. Ayatnya pendek, saudara. Ayatnya pendek, tapi orang bilang belak-belakan, tidak pakai panjang lebar. Ayatnya pendek, tapi dahsyat dan mematikan. Karena Tuhan katakan, siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Apa artinya Maranatha? Tuhan datang. Dan kita tahu Tuhan sebentar datang, waktunya tidak panjang. Kalau kita didapati tidak mengasihi Tuhan, kita menjadi bagian orang-orang yang dikutuk. Nanti siapa kita akan belajar tentang mengapa tidak mengasihi Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak diberkati. Ini kunci. Kan di dalam Tuhan, Musa berkata kepada orang Israel, aku berhadapan kepadamu hari ini antara hidup dan mati, berkat atau kutuk. Cuma dua, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Mana yang sudah dipilih? Tuhan tidak pernah tetapkan, oh si A berkat dan hidup, si B kutuk dan kematian. Udah kasihan dong, tidak dapat yang B. Sukacita yang dapat A. Udah. Tuhan hanya memperhadapkan kepada kita. Pilihannya adalah di tangan saudara dan saya. Apakah kita memilih berkat dan kehidupan, ataukah kita sebaliknya memilih kutuk dan kematian? It's choice. Itu pilihan. Itu pilihan. Dan kita yang memilih. Kita yang memilih, bukan orang lain. Dan bukan Tuhan yang memilihkan. Kita yang memilih. Saudara dan saya, dan pagi hari ini kita akan belajar orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam kasih, hanya karena anugerah Tuhan. Kehidupannya model seperti apa? Cirinya kayak apa? Seringkali kita bilang, oh saya takut akan Tuhan, oh saya mengasihi Tuhan. Apa cirinya? Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Cirinya seperti apa? Yang pertama, kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Abraham. Orang yang dikatakan Tuhan, dia takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Takut akan Tuhan belum tentu mengasihi akan Tuhan. Tapi orang yang mengasihi akan Tuhan, pasti dia takut akan Tuhan. Ini level yang berbeda. Ada orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Waduh, kalau aku tidak takut akan Tuhan, aku dapat janji
mengasihi akan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap akan memilih takut akan Tuhan. Amin. Dan inilah kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan dengan cinta oleh anugerah Tuhan. Abraham, Kejadian pasal 22 ayat 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Saumnya, ya Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahkannya hanya sekedar ya Tuhan. Tapi di dalam bahasa Ibrani-nya, Adonai, Elohim, Hineni. Tuhan, Allahku, pemilik hidupku. Aku ini orang-orang yang menjadi budakmu karena cinta. Makanya anak-anak muda ada punya istilah bucin ya. Saya itu pertama apa tuh bucin itu? Bucin itu apa? Saya tuh bingung. Anak-anak muda punya istilah bucin. Ternyata bucin itu budak cinta. Artinya apa? Waduh, kalau suka cinta, wah, minta apa aja, suruh melakukan apa aja, yes. Tidak ada penolakan sedikit. Tidak ada penolakan itu. Itu yang namanya budak cinta. Tapi sesungguhnya budak cinta di dalam Alkitab ternyata ada. Namanya ini orang-orang yang mengabdi karena cinta. Itu bucin. Jadi hati-hati loh orang ngomong bucin. Seperti apa? Ini loh bucin yang sesungguhnya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Orang yang takut akan Tuhan dalam cinta, dalam anugerahnya, dia punya sebuah keberanian. Keberanian itu apa sih? Keberanian meletakkan apapun yang Tuhan minta dalam hidupnya. Kalaupun toh itu dirinya sendiri, bahkan segala apapun yang paling menyakitkan dan paling berharga dalam hidupnya, yang Tuhan minta, dia berkata, ya. Makanya ketika kita nyanyi, ku jawab ya. Saudara, itu lagunya Abraham. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Itu lagunya siapa? Lagunya Abraham. Abraham cuma menjawab ya. Tidak pernah berkata ya Tuhan, tapi tidak ada kata tapi, cuma dua kata, ya Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan, kesadaran dan pengenalan akan pribadi Tuhan yang berdaulat. Kita suka nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Apa artinya berdaulat? Berdaulat artinya mengatur, menguasai, mengontrol. Tapi seringkali ketika Tuhan mengontrol hidup kita, menguasai hidup kita, kitanya yang jerit. Tidak mau Tuhan, tidak enak Tuhan, aku tidak mau dikontrol, aku tidak mau dikuasai, aku tidak mau diatur. Aku mau hidup menurut apa yang aku mau. Saudara dan saya, setiap kali, bahkan kemarin malam pun, waktu saya dengarkan khotbah ya, saat itu dari hambanya Pak Billy Mitofat kemarin malam, ya, saudara mungkin yang sempat mengikuti, saya sangat terberkati. Sekali lagi saya berkata Tuhan, saya mau meletakkan diri saya. Saya mau meletakkan diri saya. Beliau salah satu juga bicara tentang penundukan seorang istri. Ya Tuhan, yes, apapun yang kau minta. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan,
inilah yang Tuhan bilang. Tuhan tidak mau kita menjadi gajah di belakang. Tahu gajah di belakang itu iso khotbah, ora iso lakoni. Sebelum saya sampaikan Tuhan mau, saya harus alami dulu. Tuhan mau, saya harus alami dulu. Orang yang takut dan mengasihi akan Tuhan, orang-orang yang berani menyerahkan dirinya, menyerahkan apapun yang Tuhan mau harga diri kayak, mau nyawa, mau apapun, asal hati Tuhan senang, semua aku serahkan, namanya dimuliakan. Dan ini sambil joget itu, suka-sukamu Tuhan, sak sukamu lah Tuhan. Saya mau dibanting kah? Saya mau dilipat? Kalau itu yang saya harus letakkan, saya mau letakkan buat Tuhan. Saudara, kemarin hambanya saya sangat terberkati. Saya tulis di situ statement, kasih Tuhan itu free. Amin. Yes, kasih Tuhan itu free. Kasih Tuhan itu tidak pernah ada syaratnya. Kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Oh, kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Oh, kalau kamu taat, aku mengasihi kamu. Oh, kalau kamu setia, aku mengasihi kamu. Udah. Bahkan Tuhan katakan dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Tidak ada embel-embelnya aja. Kasih Tuhan free. Yes, amin. Tapi jangan lupa, kalau yang namanya destiny, rencana Tuhan, tidak pernah free. Ada harga yang harus dibayar. Saya sangat terberkati sih. Kemarin malam saya ngomong sama Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang memampukan. Terima kasih buat kasih-Mu yang memampukan. Kalau bukan karena kasih-Mu, saya tidak ada sampai hari ini. Tapi hanya karena kasih-Mu. Makanya saya terus the fear of God with love by grace. Kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan. Hambanya kemarin malam kata, siapa yang memerintahkan kamu untuk mengasihi dengan kasih-Mu sendiri? Tuhan yang seperti ada di BMC. Ya, dia tahu keberadaan anaknya. Ya, memang kata Pak Guru di SMP, kita lihat anak ini Tuhan di apa anak ini. Ya, kalau diajar cuma begitu saja. Karena ya memang kita lihat kemampuan yang setelah kita tes psikolog, tes psikotes, saya lihat ya memang IQ-nya border, di bawah border. Tapi saya setiap kali berkata, nah kamu hebat, nah kamu luar biasa, kamu ajaib, karena roh Tuhan telah ada padamu. Daring saya ngomong gitu. Nah biasanya kalau saya ngomong gitu di kelas, orang tua tidak dengar. Nah karena sekarang ngajarnya daring, orang tua juga ikut dengar. Maka dia berkata, Men, bolehkah anak-anak saya kirim ke gereja, Men? Saya mau anak-anak saya bukan cuma sekolah, tapi juga ibadah di tempat, Men. Silakan Ibu dengan sukacita. Dia berkata, saya tidak ketemu sekolah kayak di BMC. Saya tidak ketemu guru seperti ada yang di BMC. Saya tahu anak saya. Saya berkata, silakan. Dan anugerah Tuhan, kemarin dia dan kakaknya datang di Youth. Saya pesan kepada anak-anak yang di Youth dan di tim, kasih dia, layani dia, biar dia setia daripada Tuhan atas hidupnya besar. Mungkin hari ini kita melihat dia jadi orang yang kecil, tapi Tuhan katakan kalau dia ketemu Tuhan, dia akan jadi besar. Yang bodoh akan mempermalukan yang beriman. Mungkin hari ini dia yang terbodoh di SMP, tapi saya mau berkata dengan iman, yang bodoh dari budi mulia akan mempermalukan yang beriman yang ada di dunia. Karena saya mau berkata, anak-anak yang dibenci adalah anak-anak yang berjalan dengan Tuhan, anak-anak yang Tuhan akan mengurangi
mengakrabi dan memakai hidupnya. Anak-anak yang berjalan dalam destiny Tuhan, dalam otoritas dan kemuliaan daripada Tuhan. Saudara dan saya, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang dibayar. Setiap orang-orang yang takut dan mengasihi akan Tuhan adalah orang-orang yang pun belajar seperti Abraham. Ya Tuhan, apapun yang Kau minta, ini Tuhan. Tidak ada kata tapi, tidak ada alasan. Cuma yang berkata, ya Tuhan. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata tidak. Yang ada cuma ya Tuhan. Dan sekali saat itu hanya berkata ya Tuhan. Adakah selama ini hidup saudara dan saya berani berkata ya Tuhan atas setiap apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sifera dan Puah, mungkin ini nama yang tidak terlalu populer. Mungkin bahkan di antara saudara tidak kenal siapa Sifera dan Puah. Sifera dan Puah adalah dua bidan yang diutus oleh Firaun ketika orang-orang Israel, keturunan Yakub ada di Mesir. Firaun memerintahkan kepada bidan-bidan, setiap kali kamu menolong orang Israel, orang Ibrani itu melahirkan, kalau dia anak laki-laki bunuh. Tapi yang dibuat Sifera dan Puah, dia tidak dibunuh, dibiarin hidup. Ketika dia kedapatan, ditanya sama Firaun, kenapa kamu melakukan itu? Tuhan memberi hikmat kepada Sifera dan Puah. Bukan karena kami, tapi karena Allah, orang Ibrani itu memberi kekuatan kepada mereka, sehingga sebelum kami datang, mereka sudah melahirkan. Apa artinya ini? Ketika saya tanya Tuhan, apa sih sebenarnya yang Kau mau? Seperti apa? Saya juga belajar, saudara. Saya bukan berarti sudah mahir, tapi juga saya dan belajar. Saya terus belajar. Tuhan, seperti apa sih takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan? Tuhan katakan, punyakah Kau keberanian seperti Sifera dan Puah? Waktu saya baca ayat ini ayat yang lama, tidak pernah terbaca, bahkan mungkin cuma terlewatkan begitu saja. Sifera dan Puah, firman Tuhan katakan Keluaran 1:17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Apa itu takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan? Sebuah keberanian untuk melakukan yang Tuhan mau dan yang bukan Tuhan mau. Tuhan ingatkan saya kisah 4 ayat 18-19. Kisah ketika Petrus ditangkap oleh mahkamah agama dan diancam, jangan lagi kamu mengajar demi nama Tuhan, jangan lagi mengajar tentang Yesus. Tetapi ini jawab Petrus kepada mahkamah agama, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, dalam hidup kita ada banyak kehendak, ada banyak kemauan, ada banyak perintah. Tapi setiap saudara dan saya, Tuhan katakan ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Ada 3 level Roma 12. Yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara dan saya, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Saudara saya yang menentukan. Orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan, dia punya keberanian sekalipun itu harus menyangkut nyawanya. Sifera dan Puah dia tahu kalau dia kedapatan, dia bisa dibunuh oleh Raja Mesir. Dia akan bisa dibunuh. Nyatanya apa? Ketika kedua Sifera dan Puah ini tidak melakukan apa yang dibuat oleh Firaun, makanya
adalah sebuah keberanian. Ada kalanya kita diminta Tuhan mempertaruhkan nyawa kita untuk mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oh, kalau kamu mengatakan bahwa kamu orang Kristen, wah kamu tidak akan diangkat, ya selamanya tetap segitu. Oh, kalau kamu orang Kristen, oh kamu akan dikucilkan. Cuma dikucilkan, nggak dipromosi, ujung-ujungnya paling cuma dibunuh gitu saja. Tapi mari belajar saudara. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah menyayangkan nyawanya sedikit pun. Amin. Bahkan sampai dalam maut, tapi dia akan memberikannya itu kepada Tuhan. Saya mengucap syukur ketika saya dan suami diizinkan Tuhan waktu kita masih pelayanan di Sumur. Ya, kita ditangkap oleh kaum radikalis. Ya, saya tinggal hanya berdua, saya dan suami. Dikelilingi begitu banyak orang yang dalam atribut mereka dan dalam mata yang sudah merah. Itu di belakang saya dengar mereka berteriak, bunuh saja, bakar saja, habisin saja. Anugerah Tuhan semua tim kita suruh pulang dulu. Tinggal saya dan Pak Budi, saya dua teman tetap di hotel. Saya dan Pak Budi berdua ngadepin mereka. Tapi anugerah Tuhan, saya baru tahu sekarang apa yang disebut roh keperkasaan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa menyayangkan nyawa kita, di situ roh keperkasaan muncul. Saya cuma senyum. ini sudah siap belum? Saya cuma senyum. Maka di antara mereka berkata, ibu ini ya tidak takut sama sekali dengan kita, malah senyum-senyum. Saya bilang, saya tidak melakukan sih. Bahkan ketika disuruh bikin surat pernyataan, saya tulis dengan tangan saya sendiri, tidak gentar sama sekali. Setelah melalui situ ya, selalu lewat peristiwa itu baru saya, wah aku bisa ya, aduh saya ngiling-ngiling lagi aja. Kalau hari ini saya suruh melewati lagi, aduh kalau nggak Tuhan yang kasih kesempatan, masa saya berani ya dengan orang-orang kayak begitu dengan teriakan seperti itu. Mereka bawa pasukan sebegitu banyaknya. Saya cuma berdoa sekali tebas habis. Tapi anugerah Tuhan, itu orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Amin. Pagi hari ini, mari kita sebagai pemain musik maju ke depan. Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita orang-orang yang takut dan mengasihi akan Tuhan? Beranikah kita menaruh apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Mungkin hari ini Tuhan mau saudara meletakkan harga diri, meletakkan kesombongan, bahkan meletakkan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semua kebanggaan kita, semua kekayaan kita pun, sama seperti ketika seorang pemuda datang kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kubuat supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Tuhan katakan semua hukum Musa, jangan membunuh, jangan bersaksi juga, jangan berzina, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Si pemuda ini berkata, aku sudah lakukan itu semua Tuhan sejak aku masih kecil. Dan Tuhan ngomong, cuma satu yang kurang nak. Apa itu? Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu kau ikut saya. Dan pemuda ini tertunduk meninggalkan Yesus karena ternyata hartanya terlalu banyak. Tetapi berbeda dengan Matius. Saya belajar tentang Matius karena saya ngajar kelas 9 tentang Injil
dan mengikuti Yesus. Cuma dua kata, saudara. Ikutlah aku. Tuhan tidak kasih janji apa. Bahkan Petrus saja yang berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, bahkan masuk penjara pun bersama engkau aku mau. Petrus yang kayak begitu saja nanya loh saudara sama Tuhan. Tuhan, kalau aku meninggalkan rumahku, aku meninggalkan semuanya untuk Injil, apa yang aku dapat? Petrus saja nanya, apa yang aku dapat? Tapi mari belajar. Tolong yang Ayub. Tolong yang Ayub. Ayub orang yang takut dan mengasihi akan Tuhan. Seperti Ayub. Ayub 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang dengan saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia tetap percaya, dia tetap bersyukur, dia tetap bertekun, sekalipun tidak dapat apa-apa. Sekalipun tidak dapat apa-apa. Sama seperti Matius. Tuhan tidak pernah janji apa-apa. Matius, ikutlah aku, nanti engkau akan lebih diberkati. Matius, ikutlah aku akan melindungi dan menyertai engkau. Tidak pernah. Tuhan sudah cuma ngomong dua kata, ikutlah aku. Cuma dua kata, ikutlah aku. Maka saat itu juga Matius tinggalkan semuanya untuk pergi mengikuti Yesus. Akhirnya pesan Tuhan cuma satu. Kalau hari ini Tuhan berkata, ikutlah, apakah kita mau berkata seperti Abraham, ya Tuhan, ini aku. Apakah kita akan berkata kepada si merah dan buah, kalau engkau harus nyawa, apakah tetap memilih mengasihi engkau? Apakah kita akan berkata seperti Ayub, sekalipun aku tidak dapat apa-apa pun, sekalipun aku tidak ditolong Tuhan, sekalipun aku tidak diberkati Tuhan, sekalipun aku tidak disembuhkan, sekalipun aku tidak lihat apa-apa pun, apakah tetap memilih takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan? Mari Bapak berdiri bersama-sama. Sebab dunia tidak pernah dapat menggantikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari berkata, ya Tuhan, aku mau berkata, ya Tuhan. Katakan ya, jawab ya, ya, jawab ya, Tuhan,
membuat Tuhan memberikan jabatan Abraham, bapak orang beriman. Saudara, seringkali dalam kenyataan sulit, tapi saya percaya Tuhan memberikan kemampuan dalam hidup saudara. Dan berkata, ya Tuhan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Syakata kala kami berdoa setiap